Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Arina Silvasain dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Namila Rahmi Andini dari absen 23. Nah, di sini kami akan membahas materi penyimpangan sosial pelajaran sosiologi kelas B. Kamu tahu nggak penyimpangan sosial itu apa? Dong, masa enggak? Baru aja baca. Jadi, penyimpangan sosial itu suatu tindakan individu atau kelompok yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan sosial ini merupakan masalah sosial karena dapat memicu terjadinya ketidakaturan sosial dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang ke bentuk penyimpangan sosial nih. Bentuk penyimpangan sosial itu apa aja sih? Bentuk penyimpangan sosial itu ada 3. Yang pertama, penyimpangan individual, yaitu suatu kondisi di mana individu atau perseorangan tidak mematuhi nilai dan norma yang sedang berlaku. Contohnya, siswa yang mencontek saat ujian. Dan yang kedua, penyimpangan kelompok, yaitu suatu kondisi di mana sekelompok orang bertindak di luar nilai dan norma yang sedang berlaku. Contohnya, mabuk-mabukan, kemalakan liar. Nah, yang terakhir nih, penyimpangan sosial. Maksudnya bentuk yang ketiga ini penyimpangan campuran. Itu suatu kondisi di mana individu sebagai anggota kelompok bertindak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku sebagai bentuk keterikatan terhadap kelompoknya itu. Contohnya, individu bergabung menjadi kelompok ekstremis agama terbiasa membenci individu lain yang berbeda agama. Jenis penyimpangan sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu penyimpangan sosial primer dan penyimpangan sosial sekunder. Penyimpangan sosial primer yaitu contoh penyimpangan sosial yang masih bisa ditoleransi oleh masyarakat sekitar. Nah, sedangkan penyimpangan sosial sekunder merupakan penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi lagi. Sifat penyimpangan sosial dibagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Sifat positif akan membuat dampak positif berupa perubahan sistem sosial dalam masyarakat. Sedangkan sifat negatif akan membuat dampak negatif berupa perubahan keteraturan sosial. Nah, selanjutnya itu faktor penyebab penyimpangan sosial. Itu ada 5. Yang perubahan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, proses sosialisasi yang kurang sempurna. Yang ketiga, teori labeling. Yang keempat, teori Tenom. Yang kelima, teori differential association. Dampak penyimpangan sosial. Yang pertama, dampak internal atau bagi individu itu sendiri, itu dapat menghancurkan masa depan, dapat mengganggu kesehatan mental, dan dapat sanksi, bisa berupa pengucilan, dicibir atau diasingkan oleh masyarakat. Sedangkan secara eksternal, yaitu dapat mengancam keteraturan sosial dan mengganggu masyarakat atau menjadi resah para warga. Yang terakhir itu cara mengatasi penyimpangan sosial. Nah, yang pertama itu penguatan sistem kontrol sosial antar individu atau kelompok itu internal. Jadi melalui agen sosialisasi seperti keluarga atau lingkungan pertemanan. Agen sosialisasi berperan penting dalam penanaman pendidikan moral dan etika kepada individu sejak usia belia. Dan yang kedua, itu cara mengatasi secara eksternal, yaitu penguatan sifat dan peran. Contohnya melalui lembaga masyarakat, adanya siskampling, pos ronda, dan karang taruna. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.